Media sosial. This company researchers found that Instagram is harmful. Can double the risk of experiencing symptoms of depression and anxiety. Kenapa harus sosial media? Di Facebook membiarkan peredaran berita hoax tentang COVID-19. Look, the only pandemic we have is among the unvaccinated, and they're killing people. Sosial media adalah tercanggih di dunia ini karena sosial media bisa membuat kita menjadi lebih baik. Karena sosial media bisa dekatkan kita dengan Tuhan. Semua jawaban tadi tepat, tapi pertanyaan selanjutnya. Islam itu sebenarnya agama yang sempurna loh, cuman kitanya doang yang nggak tahu tentang hal ini. Dan hal-hal yang sepele itu yang karena kita hindari itu sebenarnya udah diatur loh. Kenalin satu hukum di Islam namanya fikih informasi. Informasi adalah aturan yang mengatur cara kita menggunakan media sosial. Mulai dari cara menyampaikan informasi sampai cara menerima informasi. Dan aturan ini sudah mempunyai dasar yang kuat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Emang udah dijelasin tentang hal ini dalam Islam, cuman yang menjadi masalahnya bagaimana pandangan masyarakat terkait hal ini. Sebesar apa perannya orang tua terhadap media sosial anaknya? Menurut saya tuh, Iya, menurut saya ya. boleh terlalu dibebaskan. Ya boleh lah, tapi enggak harus dianu itu nah. Harus dibatasi ya Ibu. Dibatasin. Menurutku kan orang tua itu bagian dari keluarga. Nah keluarga itu adalah bisa dibilang asrama pertama bagi anak. Betul Kak. Jadi menurutku itu sangat berperan penting sekali. Di mana orang tua bisa mengawasi anaknya untuk bermedia sosial. Di mana orang bisa berbuat apa saja. Jadi negatif dan positifnya itu sangat dampak. Iya, menurutku kalau anak-anak itu harus sekali diawasi sama orang tuanya. Karena mereka kan belum mengerti begitu mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi dampak media sosial sekarang kan luar biasa sekali ya. Jadi kalau untuk anak sekolah menurutku masih harus dan sangat-sangat diawasi sama orang tuanya. Betul Kak. Jadi untuk tabayun itu di era sekarang, apalagi di era sekarang tuh kayak digital, jadi kayak perlu memverifikasi ulang berita itu, apalagi kalau di aplikasi TikTok itu biasa kan sepotong informasinya. Iya Kak. Nah jadi itu perlu verifikasi ulang kalau ini berita betul atau tidak. Saya juga setuju dengan pendapat kakak karena tabayun itu penting karena kita sebagai individu juga bisa memengaruhi orang lain dari cara kita menyebarkan suatu informasi. Apa pendapat kakak tentang orang yang suka merekam kejadian kecelakaan? Apakah itu termasuk penyebaran aib atau menyebarkan informasi kepada masyarakat setempat? Pendapat saya itu menyebarkan informasi. Kenapa? Karena merekam video atau menyebarkan video kecelakaan itu dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Memang informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara. Namun di sisi lain, menyebarkan video tersebut juga dapat melanggar privasi dari korban. Siapa tahu ada privasi dari korban yang tidak boleh dilihat oleh masyarakat setempat. Namun di sisi lain juga seperti jawaban kakak tadi, dapat menyebarkan informasi yang baik untuk masyarakat setempat agar berhati-hati dalam berkendara. Kita Kak sebelumnya pernah main sosial media? Main Media sosial apa itu Kak kita mainkan? banyak ke TikTok, YouTube, Instagram juga main. Pasti Kak pernah itu lihat-lihat kayak potongan-potongan video podcast begitu Kak, yang kayak sebenarnya niat yang klip itu untuk niat baik tapi ternyata ada orang yang salah tangkap. Bagaimana pandangan tentang itu Kak? Menurut saya orang-orang yang mengklip video tersebut itu sebenarnya mau mengambil kesalahan dari orang tersebut. Orang itu menjadi lebih jatuh misalnya. Makanya beliau mengambil podcast yang misalnya ada penjelasan di video setelahnya tetapi mengambil klip video yang hanya sedikit seperti itu. Betul sekali itu pendapat Kak, karena memang di otak manusia itu ada namanya closure bias, di mana itu Kak mendapat potongan informasi yang sepotong-sepotong saja itu Kak, emosi di dalam kepala atau yang isi itu kekosongan dengan pendapatnya sendiri. Nah itu kalau dalam Islam sendiri Kak, masuk ke tabayun, harus memang mengetahui informasi dengan lengkap baru bisa dipercaya. Bagaimana sih tanggapan kakak mengenai sekarang banyak sekali konten kreator yang sering menyebarkan berita-berita hoax tanpa mengetahui kebenarannya
menyebarkannya. Bagaimana pendapatnya Kak? Menurut saya berita-berita hoaks yang disebarkan melalui media sosial sekarang itu kita sebagai pengguna media sosial bagaimana cara menanggapinya untuk mengetahui atau menyelidiki dulu apakah informasinya itu benar atau tidak. Dan menurut saya konten-konten yang berada di media sosial memang kita sebagai pengguna media sosial harus betul-betul meminimalisir bagaimana informasi itu untuk kita terima dan jangan asal mempercayai apa yang posting, apa yang disebarkan di media sosial itu sendiri. Iya Kak, menurut saya pendek pengetahuan saya juga itu kan termasuk fitnah ya Kak. Kalau misalnya kita tidak tahu informasi tersebut, memilah terlebih dahulu sebelum kita. Kalau masalah aib itu sebenarnya kita tidak boleh menyebarkan ke siapapun karena itu adalah aib kita sendiri, bikin kita malu di sosial media dan juga kalau menurut saya tidak terima tuh kalau misal saya ada aib terus saya disebarkan ke sana kemari. Nah, sependek pengetahuan saya juga konten kreator punya tanggung jawab moral yang besar. Iya Kak, terima kasih Kak waktunya. Ya, sama-sama. Baik Kak, terima kasih. Baik Kakak, terima kasih atas pendapatnya. Jadi kembali ke pertanyaan awal. Jawabannya, ya.